Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Saredu Mustafa dengan NIM 1503623664 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Kajian Literatur Penggunaan Model CIPP dalam Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Kerja Industri pada Pendidikan Vokasional Bidang Teknologi Konstruksi dan Properti. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah dilaksanakannya suatu program. Hal ini dilakukan agar kita dapat menilai sejauh mana program tersebut telah tercapai dalam hal tujuannya, apakah sudah sesuai atau belum. Menurut Aziz, evaluasi merupakan pusat dari semua perbaikan, baik yang berkaitan dengan mutu pendidikan maupun efektivitas kinerja sekolah. Sedangkan menurut Suarga, evaluasi merupakan suatu proses sistemik untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program telah dicapai. Salah satu model evaluasi yang dapat digunakan adalah model CIPP. Model CIPP ini memiliki 4 aspek. Yang pertama ada konteks, ada input, ada proses, dan ada juga produk. Model ini dikembangkan oleh Staffelbeam pada tahun 1993. Model evaluasi sendiri ini merupakan suatu model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program atau sistem dengan melihat 4 aspek, yaitu konteks, input, dan produk. Dalam konteks pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan, khususnya pada kompetensi teknologi, konstruksi, dan properti, pelaksanaan PKL atau prakerin merupakan salah satu program yang paling efektif. Namun, meskipun banyak kegunaan dari program PKL ini, tetap saja harus ada yang namanya evaluasi. Untuk model evaluasi yang cocok pada program PKL, khususnya pada jurusan teknik gambar bangunan atau desain pembangunan informasi bangunan, adalah model CIPP. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, CIPP memiliki 4 komponen. Yang pertama itu ada konteks, yang kedua ada input, yang ketiga ada proses, yang keempat ada produk. Yang pertama itu konteks. Konteks di sini itu indikatornya itu ada pada tujuan, persiapan, dan legalitas pelaksanaan. Indikator tujuan di sini tuh akan membahas tujuan dari program. Untuk yang persiapan itu adalah persiapan dari sekolah sebelum para peserta didik itu melakukan PKL atau prakerin. Untuk yang legalitas pelaksanaan itu dari pihak sekolah apakah sudah menyiapkan segala sesuatunya, yang terutama pada izin-izin untuk dapat melaksanakan PKL di perusahaan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua ada input. Dalam komponen ini itu indikatornya ada kesesuaian kurikulum, kompetensi guru pembimbing, kompetensi instruktur di lapangan, dan sarana prasarana. Nah, untuk indikator kesesuaian kurikulum di sini itu nanti mengukur apakah kurikulum yang sudah disusun oleh pihak sekolah itu sudah sesuai dengan program PKL ini. Untuk kompetensi guru pembimbing itu diukur apakah kompetensi guru pembimbing ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, karena guru pembimbing ini kan nantinya akan membimbing peserta didik atau siswa dalam pelaksanaannya. Untuk guru pembimbing ini disarankan yang memang guru produktif agar sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya. Untuk kompetensi di sini mengukur kemampuan dari instruktur di lapangan, apakah instruktur memberikan arahan yang jelas, instruktur memberikan ilmu-ilmu yang memang relevan. Untuk sarana prasarana itu dari pihak sekolah
apakah sudah sesuai, apakah sudah cukup untuk mendukung atau menunjang proses PKL ini berlangsung nantinya. Untuk yang tiga ada proses, indikator yang digunakan itu adalah proses pelaksanaan program dan monitoring guru pembimbing. Jadi pada pelaksanaan program ini mengukur apakah pelaksanaan program ini sudah sesuai atau belum. Untuk monitoringnya itu mengukur apakah si guru pembimbing benar-benar melakukan monitoring. Monitoring sendiri ini biasanya dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Untuk yang keempat ada komponen produk. Komponen ini tuh mengukur hasil dari program dan efektivitasnya program tersebut. Jadi apakah hasil dari program tersebut sudah sesuai dengan kompetensinya atau belum, efektivitasnya bagi peserta didik itu apakah sudah baik atau belum. Dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa evaluasi program PKL mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan vokasional, terutama di jurusan teknik dan berbangunan atau biasa disebut juga pada saat ini adalah desain permodelan dan informasi bangunan. Jurusan ini juga kan menuntut penguasaan keterampilan teknik yang esensial, seperti kemampuan menggambar gambar kerja, membaca gambar, serta menghitung anggaran biaya konstruksi. Nah, untuk salah satu model evaluasi yang sangat relevan untuk diterapkan adalah model CIPP atau Context Input Process dan Product. Model ini memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Model ini tuh mencakup evaluasi mulai dari penetapan tujuan, kesiapan, proses pelaksanaan hingga hasil akhir dari program. Dengan menggunakan pendekatan ini, itu efektivitas program ini atau program PKL dapat diukur secara sistematis dan jelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan kompetensi peserta didik akan sesuai dengan kebutuhan dunia industri konstruksi nantinya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.